4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 61. Bermain-main. Fang Yin mendengar teori yang disampaikan oleh Jian Heng dengan serius dan tanpa banyak bertanya. Kata-kata Jian Heng yang mudah dipahami membuatnya cepat mengerti. Fang Yin berharap setelah ini dia tidak akan gagal lagi. Di masa depan, keberadaan energi pendukung akan berperan sebagai pengendali keseimbangan tubuh dan penempaan jurus. Sebesar apapun kekuatan yang dimiliki dan sebanyak apapun jurus yang dikuasai, tetap tidak akan membuat seseorang menjadi yang paling kuat tanpa didukung dengan energi pendukung tubuh ini. Seseorang datang menghampiri mereka berdua dan berdiri di hadapan mereka dengan 2 buah kotak makan dari bambu. Beruntung penjelasan dari Jian Heng telah selesai jadi mereka bisa langsung memakan makanan itu. Tidak seperti di Akademi 7 Bintang, pembelajaran di Sekte 9 Bintang lebih bebas dan tidak terlalu formal. Murid-murid bisa belajar dimanapun dan kapanpun serta dengan guru yang mereka inginkan. Kemampuan setiap murid akan berkembang sesuai dengan kegigihan usahanya dalam mengembangkan dirinya karena mereka belajar tanpa tekanan. Apapun yang mereka capai tidak akan menjadi pemicu rasa iri dari yang lainnya karena setiap murid bebas belajar sesuai dengan kemampuannya. Jian Heng menjelaskan semuanya pada Fang Yin sebelum dia merasa heran dengan latihan yang dilakukan oleh satu murid dengan murid yang lainnya akan berbeda. Rupanya Fang Yin baru akan menanyakan itu semua pada Jian Heng dan Jian Heng sudah menjelaskannya sebelum Fang Yin membuka mulutnya. Hari itu, Fang Yin mulai berlatih bersama teman-teman barunya setelah menyelesaikan sarapannya bersama Jian Heng. Untuk pelatihan Fang Yin, Jian Heng menyerahkannya pada guru lain karena dia sedang membimbing beberapa orang murid yang belum menyelesaikan pelajaran darinya karena kepergiannya ke Telaga Bias Pelangi. Aku seperti orang hilang tanpa pria aneh itu, omel Fang Yin dalam hati. Tapi, kenapa bisa muncul pikiran seperti ini? Ya, tidak, jalanku masih panjang. Aku tidak boleh terlena dengan kebaikan dan wajah tampannya. Setelah tujuanku tercapai, aku harus pergi berkeliling lagi untuk mendapatkan kitab 9 naga yang lain. Aku tidak boleh lemah oleh perasaan dan terbebani dengan hutang budi. Fang Yin mencoba menyadarkan dirinya yang mulai melupakan tentang tujuan utamanya. Fang Yin berdiri tepaku di tengah-tengah temannya yang berlatih di halaman sekte. Matanya mengedar ke sekeliling dan mengamati sampai di mana kemampuan mereka. Meskipun jurus yang mereka mainkan sangat hebat, tetapi mereka memiliki ki dan tidak kultivasi yang masih sangat rendah. Fang Yin menekan ki di dalam tubuhnya seperti biasa agar tidak ada yang bisa membaca sampai mana ranah kultivasi yang dia miliki. Merasa menjadi pusat perhatian di sana, Fang Yin pun segera bersiap untuk memperdalam jurusnya yang paling ringan yaitu jurus melempar bola-bola ki. Sekali lagi semua orang menatapnya dan menganggap Fang Yin sebagai murid terbodoh di sana. Mereka menatap Fang Yin dengan tatapan merendahkan. Kalau bukan karena kerabat dari Jian Heng, mungkin murid-murid di sana akan mengejeknya habis-habisan karena kemampuannya yang rendah itu. Fang Yin mencoba bersikap acuh dan pura-pura tidak tahu jika teman-temannya sedang membicarakannya. Dengan penuh percaya diri, Fang Yin terus melakukan jurus melempar ki tersebut. Dalam hati,
Fang Yin pun sebenarnya menertawakan kekonyolannya itu yang senang bermain-main seperti seorang anak kecil. Tetua, tetua. Panggil seorang murid pada Tetua Ming yang sedang membimbing Fang Yin dan beberapa orang temannya. Ada apa, Yu Wei? Tanya Tetua Ming yang melihat kepanikan di wajah Yu Wei. Ampun, Tetua. Lin Si. Yu Wei terlihat ragu-ragu untuk mengatakan apa yang terjadi pada teman sekamarnya itu. Cepat katakan. Kamu atur napas kamu dan berbicaralah dengan benar. Seru Tetua Ming dengan sabar. Yu Wei melakukan apa yang diperintahkan oleh Tetua Ming. Setelah merasa tenang, Yu Wei mulai menceritakan apa yang terjadi pada Lin Si. Saat ini suhu tubuh Lin Si belum juga turun dan sering mengingau dalam tidurnya. Yu Wei merasa ketakutan melihat sahabatnya yang sakit itu terus berbicara tidak jelas dan terkadang bangun seperti orang yang tidur sambil berjalan. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 60. Di tepi kolam. Episode berikutnya. Bab 62. Menjadi bahan lelucon. Fang Yin yang berada tidak jauh dari tempat Tetua Ming berada mendengar semua yang dikatakan oleh Yu Wei. Sebagai seorang dokter, jiwa Agatha terpanggil untuk menolong anak itu. Namun, di tempat yang baru seperti ini, siapa yang akan percaya jika dia memiliki kemampuan untuk mengobati? Tetua Ming yang terlihat panik segera meminta muridnya yang lain untuk memanggil tabib yang ada di sekitar Gunung Telaga Emas. Beberapa orang murid langsung berangkat agar segera menemukan tabib untuk Lin Si. Yu Wei kembali ke kamarnya diikuti oleh Tetua Ming, Fang Yin dan beberapa murid yang lain. Mereka berjalan tergesa-gesa karena tidak tega meninggalkan Lin Si sendirian terlalu lama. Dalam rombongan ini, Fang Yin berjalan di barisan paling belakang. Demam tinggi adalah reaksi tubuh untuk mempertahankan diri dari kuman yang masuk. Bisa juga anak ini terserang tipus jika dia memiliki pola makan yang tidak bagus lalu terinfeksi kuman. Fang Yin memikirkan kemungkinan penyakit yang diderita oleh Lin Si. Yu Wei mempersilakan Tetua Ming dan yang lainnya untuk masuk ke dalam kamar Lin Si. Mereka berjalan menghampiri Lin Si yang sedang tidur lelap dengan wajah pucatnya. Bibirnya terlihat kering akibat suhu tubuhnya yang sangat tinggi. Aku benar-benar tidak mengerti tentang ilmu pengobatan, ucap Tetua Ming sambil menyentuh kening Lin Si. Dia tersentak ketika mendapati tubuh Lin Si sangat panas sekali. Tubuhnya sangat panas. Tolong ambilkan kompres untuknya, seru Tetua Ming. Seorang murid berlari keluar untuk mengambilkan apa yang diminta oleh Tetua Ming. Fang Yin berjalan mendekati tempat tidur Lin Si lalu berdiri di samping Tetua Ming. Aku sedikit mengerti tentang ilmu pengobatan, jika Tetua Ming mengizinkan, aku akan memeriksanya sebentar, ucap Fang Yin yang merasa iba pada murid itu. Meskipun hanya demam biasa, jika dibiarkan terlalu lama juga bisa membahayakan nyawa. Seseorang yang menderita demam dan mengalami dehidrasi akan kehilangan sebagian besar cairan tubuhnya. Begitu juga dengan trombositnya yang menurun akan membuatnya lemas dan kehilangan banyak sel darah merah dari tubuhnya. Antara percaya dan tidak percaya, Tetua Ming pun memberi jalan pada Fang Yin dengan menggeser tubuhnya agar Fang Yin bisa menjangkau Lin Si. Murid-murid yang ada di sana pun menatap Fang Yin dengan tatapan meremehkan.
Mereka melihat latihan Fang Yin hari ini yang begitu payah. Lalu bagaimana mungkin Fang Yin merasa begitu hebat dan mengatakan jika dia mengerti tentang ilmu pengobatan? Fang Yin tidak mempedulikan tatapan mereka yang merasa jika dirinya saat ini sedang membuat lelucon. Bagian pertama yang Fang Yin sentuh adalah pergelangan tangan Lin Si. Dia memeriksa denyut nadi gadis itu dan memperkirakan kondisinya saat ini. Setelah Fang Yin mendapatkan hasil yang tetap, dia memeriksa bagian mata Lin Si. Fang Yin membuka kelopak mata Lin Si dan melihat bola matanya yang masih terpejam. Diagnosa untuk Lin Si saat ini adalah tipus. Masalahnya, Fang Yin tidak mungkin menyebutkan nama penyakit tipus pada mereka semua. Bahasa itu terlalu modern dan akan terdengar aneh bagi manusia di zaman ini. Untuk menjelaskannya, Fang Yin akan memakai bahasa yang mudah mereka mengerti. Dia menderita sakit perut dan terdapat luka yang membuat makhluk-makhluk kecil ikut menambah rasa sakitnya. Mereka menggerogoti bagian dalam perut Lin Si, jelas Fang Yin. Semua teman-teman Fang Yin yang berada di sana menertawakannya. Mereka sudah menduga jika Fang Yin hanya ingin bermain-main saja. Aku serius. Untuk mengobatinya, kita bisa menggunakan pil yang berbahan dasar cacing tanah. Lagi-lagi mereka merasa jika Fang Yin hanya ingin menghibur mereka dengan membuat tawa. Berbeda dengan yang lainnya, Tetua Ming terlihat serius menanggapi ucapan Fang Yin. Dia merasa jika Fang Yin tidak sedang bercanda. Apakah semua yang kamu katakan itu sudah kamu buktikan? Tanya Tetua Ming. Fang Yin mengangguk lalu kembali berdiri di belakang Tetua Ming dan bergabung bersama teman-temannya yang lain. Murid yang diminta untuk membawa kompres pun datang menghampiri mereka. Jangan dikompres menggunakan air yang dingin karena itu akan membuat tubuhnya menggigil, ucap Fang Yin lagi. Murid yang membawa kain kompres dan bejana itu meletakkan apa yang dibawanya itu di atas meja. Dia merasa kesal pada Fang Yin dan merasa sedang diperintah oleh seorang murid baru. Dalam hati dia tidak terima tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Tetua Ming di sana. Tidak ingin sesuatu yang fatal terjadi pada Lin Si, Fang Yin berjalan mendekati bejana itu dan menyentuhnya untuk menyalurkan gelombang panas dari tubuhnya ke dalam air itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 61. Bermain-main. Episode berikutnya. Bab 63. Menghibur diri. Setelah suhu air di dalam bejana itu terasa hangat, Fang Yin segera mengangkat tangannya dan mengambil kain kompresnya. Fang Yin menyelupkan kain itu ke dalam air panas itu lalu menempelkannya ke kening Lin Si. Di luar terdengar suara orang yang sedang bercakap-cakap. Mereka adalah murid dan tabib yang diminta datang ke sana oleh Tetua Ming. Tetua Ming segera meminta tabib itu memeriksa Lin Si. Hasil pemeriksaan yang diberikan oleh tabib itu berbeda dengan yang diungkapkan oleh Fang Yin hingga membuat orang-orang yang berada di sana menatapnya aneh. Fang Yin tidak ingin berdebat dengan tabib itu dan memilih untuk undur diri dari sana. Semua murid yang ada di sana menatap Fang Yin dengan tatapan meremehkan, mengiringi kepergiannya dari kamar itu. Layaknya seperti seorang yang kalah perang, Fang Yin merasa dipermalukan di hadapan Tetua Ming dan teman-temannya. Kalian lihat saja nanti. Diagnosis siapa yang lebih tepat. Fang Yin berusaha mengendalikan dirinya agar tidak terbakar emosi.
Saat ini dia tidak ingin berlatih ataupun melakukan apapun karena perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Fang Yin berjalan menuju ke tempat yang disukai oleh Jian Heng, yaitu sebuah batu di tepi. Dia duduk seorang diri di tempat itu untuk membuat suasana hatinya yang buruk kembali bersemangat. Semakin berusaha untuk melupakan tatapan-tatapan meremehkan itu, maka bayangan wajah mereka malah semakin jelas dalam ingatan Fang Yin. Aku bingung mau mengerjakan apa. Mau berlatih aku tidak ada semangat, mau berkultivasi aku sedang tidak bisa berkonsentrasi. Fang Yin mendengus kesal. Ada sebuah ranting pohon yang jatuh di sampingnya, tepat di sebelah kakinya. Fang Yin mengambilnya lalu memainkannya. Merasa bosan duduk di atas batu, Fang Yin melompat turun ke tepi kolam. Pemandangan yang dia lihat sedikit berbeda dengan sebelumnya. Aroma wangi bunga bisa tercium dengan jelas oleh indera penciumannya. Fang Yin memeluk lututnya dengan tangan kirinya dan melukis tanah dengan ranting yang ada di tangan kanannya. Seekor cacing muncul di tanah basah yang dia korek-korek dengan ranting pohon itu. Fang Yin mengambil dan menyimpannya karena tidak tahu dia bisa mendapatkannya lagi atau tidak setelah ini. Walaupun mereka tidak pernah menganggap ucapanku, tapi aku tidak akan membiarkan murid itu mati sia-sia. Kasihan sekali dia masih muda. Nama baik sekte ini pasti akan hancur jika dia sampai mati. Anggap saja aku sedang membalas budi tetua Yu, gumam Fang Yin dalam hati. Cacing-cacing yang dia dapatkan, dia cuci bersih dengan air kolam sebelum dia menyimpannya. Kamu di sini, Xiao Yin. Sapa Jian Heng yang membuat Fang Yin tersentak. Kamu mengejutkanku, Tetua Yu. Ucap Fang Yin, berdiri menghampirinya. Di tangan Tetua Yu ada 2 buah kotak makan. Fang Yin baru menyadari jika saat ini sudah tiba waktunya untuk makan siang. Aku pikir kamu sedang berlatih. Aku berkeliling untuk mencarimu tapi tidak menemukanmu. Di sini kamu rupanya, jelas Jian Heng. Fang Yin tidak ingin menceritakan apa yang dialaminya hari ini pada Jian Heng. Sampai mereka selesai makan siang pun, Fang Yin tidak menyinggung hal itu sedikit pun. Aku sedang tidak ingin berlatih hari ini. Aku tidak ingin menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya di depan orang-orang ini dan hal itu membuat diriku terlihat lucu dan konyol seperti badut. Fang Yin mengungkapkan kekesalannya pada Jian Heng. Sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Jian Heng pada Fang Yin mencoba memahami gadis pujaannya itu. Fang Yin tidak langsung menjawab pertanyaan Jian Heng dan nampak berpikir. Apakah di sekte ini ada ruangan khusus untuk membuat pil? Fang Yin menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Tidak ada. Tapi aku punya ruangan khusus untuk berkultivasi dan melakukan hal yang berhubungan dengan olah tenaga dalam. Ruangan itu aku lindungi dengan mantra sehingga tidak ada orang yang tahu apa yang sedang aku lakukan di dalam ruangan itu. Jelas Jian Heng menceritakan tentang ruang rahasia miliknya itu. Sebuah senyuman aneh memaksa sudut bibir Jian Heng terangkat membentuk lengkungan indah ketika dia mengingat hal memalukan yang dia alami semalam. Bolehkah aku meminjamnya sebentar? Tanya Fang Yin meminta izin. Kamu boleh memakainya sesukamu, jawab Jian Heng tulus. Fang Yin merasa sangat gembira mendengarnya lalu meminta Jian Heng untuk segera mengantarnya ke sana. Suasana hatinya sedikit membaik dan mulai melupakan semua hal yang membuatnya merasa kesal hari ini.
Mereka berdua berjalan menuju ke villa milik Jian Heng dan pergi ke ruang rahasia yang dimaksud olehnya. Jian Heng membukakan pintu untuk Fang Yin dan membiarkannya masuk ke sana seorang diri. Selain tidak ingin mengganggu Fang Yin, Jian Heng juga masih ada tugas mengajar hari ini. Nanti malam aku akan mulai mengajarkanmu kitab 9 naga di sini, ucap Jian Heng. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 62. Menjadi bahan lelucon. Episode berikutnya. Bab 64. Ruang rahasia. Fang Yin merasa senang mendengar perkataan Jian Heng. Dia berharap bisa menguasai seluruh isi kitab itu dengan cepat agar tidak terlalu lama dia tinggal di sekte ini. Terima kasih, Tetua Yu. Terima kasih juga telah meminjamkan tempat ini untukku, ucap Fang Yin. Jian Heng mengangguk lalu meminta diri pada Fang Yin untuk pergi dari sana dan kembali mengajar. Fang Yin mempersilakannya pergi lalu dia berjalan masuk dan menutup pintu ruangan itu. Ruangan itu lumayan luas dengan dekorasi yang indah di setiap sudutnya. Setelah kepergian Jian Heng, Fang Yin segera mengambil tempat yang berada di tengah ruangan. Dia sudah lama tidak membuat pil obat. Terakhir dia membuatnya di kediaman si Jiang, orang tua angkatnya. Fang Yin segera melakukan tahap demi tahap dalam pembuatan pil obat, mulai dari pemurnian bahan dan energi pendukung, dan qi yang dibutuhkan. Satu demi satu, tahap pembuatan obat mulai dilakukan oleh Fang Yin dan terus berkonsentrasi untuk menghasilkan pil obat yang sangat berguna. Kali ini Fang Yin tidak hanya membuat satu resep saja, tetapi beberapa resep pil yang akan dia buat dan gunakan sebagai sumber daya maupun sebagai obat untuk mengobati penyakit tertentu. Di dalam cincin penyimpannya terdapat bahan-bahan obat yang dia kumpulkan selama ini. Setiap kali menemukan tanaman obat, maka Fang Yin akan langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpannya. Bahan-bahan itu jumlahnya melimpah di dalam cincin penyimpannya. Pil demi pil terbentuk dari proses pembuatannya dengan bentuk yang sangat sempurna. Setiap pil yang dia buat memiliki aroma dan bentuk yang khas. Pil-pil itu pun memiliki khasiat yang berbeda-beda. Setelah merasa puas dengan hasilnya, Fang Yin pun segera menyimpan pil-pil itu ke dalam wadah yang kedap air dan kedap udara. Untuk yang terakhir, Fang Yin ingin membuat cacing tanah yang dia simpan menjadi pil sebagai obat tipus untuk Lin Si. Fang Yin merasa sangat yakin jika setelah ini, Lin Si sangat membutuhkan pil ini. Tabib yang mengobatinya memberikan resep obat yang kurang tepat untuknya. Mungkin untuk sesaat obat itu akan bekerja menurunkan suhu tubuhnya, tetapi setelah itu akan kembali naik lagi karena luka di dalam organ pencernaannya belum terobati. Sudah cukup lama Fang Yin berkutat di dalam ruang rahasia milik Jian Heng. Merasa sudah cukup dengan apa yang dia kerjakan, Fang Yin segera mengakhiri kegiatannya sebagai seorang alkemis di sana. Fang Yin ingin segera pergi keluar dan melihat apa yang terjadi. Suasana hatinya sudah membaik. Fang Yin sudah melupakan perlakuan tidak menyenangkan yang dia terima siang tadi. Saat ini hari sudah sore, ternyata Fang Yin telah memakan banyak waktu untuk membuat pil obat. Di kejauhan terlihat Jian Heng masih sibuk melatih beberapa orang murid. Fang Yin ingin datang untuk menghampirinya dan melihat dari dekat pelajaran tentang apa yang diberikan oleh guru muda tersebut. Baru berjalan beberapa langkah,
tiba-tiba datang Tetua Ming dari arah yang berlawanan dan memintanya untuk berhenti. "Tunggu, Xiao Yin," panggilnya. Fang Yin menghentikan langkahnya. "Apakah Tetua Ming memanggil saya?" tanya Fang Yin sambil menyatukan tangannya memberi hormat. "Benar. Dari tadi aku mencarimu kemana-mana tetapi tidak kunjung menemukanmu," jelas Tetua Ming. Pasti sesuatu telah terjadi pada Lin Si, hingga membuat wajah Tetua Ming sepanik ini. Fang Yin terdiam sambil menerka-nerka apa yang terjadi. Keadaan Lin Si semakin memburuk meskipun tabib Su telah mengobatinya. "Apakah kamu benar-benar mengerti tentang penyakit yang diderita oleh Lin Si?" Tetua Ming kembali berucap. "Aku tidak akan melakukan hal yang sia-sia, Tetua. Dan aku tidak ingin mengulang kebodohan untuk kedua kalinya. Rasanya begitu menyakitkan ketika niat baik yang aku lakukan dianggap sebuah lelucon." Fang Yin mencoba jual mahal dan tidak ingin langsung menyetujui begitu saja permintaan Tetua Ming meskipun sebenarnya dia telah memaafkan mereka. Wajah Tetua Ming terlihat murung. Dia menyesal akan sikapnya yang menyepelekan ucapan Fang Yin dan tidak mempercayainya sebelumnya. Bahkan dia diam saja ketika murid-murid yang lain menertawakan Fang Yin. Melihat perubahan sikap Tetua Ming, Fang Yin merasa tidak tega. Tidak seharusnya dia mempermainkan perasaan orang tua itu. "Tolong tunjukkan kamar, Lin Si." "Aku lupa jalannya," ucap Fang Yin datar. Tetua Ming tersenyum mendengar ucapan Fang Yin lalu memintanya untuk berjalan mengikutinya. Sesampainya di kamar Lin Si, Fang Yin melihat keadaannya memang benar-benar sangat buruk saat ini. Denyut nadi Lin Si terasa sangat lemah, bibirnya sangat kering dan wajah yang pucat. Jika sudah seperti ini, maka tidak cukup pil cacing saja untuk mengobati Lin Si. Fang Yin meminta salah satu murid yang berada di sana untuk mengambilkan air minum dan madu untuk Lin Si karena tubuhnya mengalami dehidrasi yang lumayan parah. Langkah kedua, Fang Yin memberikan 2 butir pil cacing dan memasukkannya langsung ke mulut Lin Si. Tetua Ming melihat apa yang dilakukan oleh Fang Yin tanpa banyak bertanya. Dia percaya pada murid barunya itu meskipun dia terlihat bodoh. Jika Tetua Yu saja mengakuinya sebagai saudara jauhnya, tentu anak di hadapannya ini memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh murid lainnya, pikir Tetua Ming. Biarkan dia untuk istirahat dan sering-seringlah memberinya air madu. Setelah dia tersadar, dia harus memakan makanan yang halus seperti bubur dan beberapa jenis makanan yang bisa meningkatkan darah merah. "Atau panggil saja aku, sepertinya aku masih menyimpan pil untuk itu," ucap Fang Yin dan bersiap untuk meninggalkan kamar itu. Meskipun tatapan mereka sudah berubah pada Fang Yin, tetapi tidak satupun dari semua orang yang ada di sana mengucapkan terima kasih padanya. Mungkin mereka masih ragu-ragu karena belum melihat adanya perubahan yang terjadi pada tubuh Lin Si. Fang Yin tidak mau ambil pusing dengan semua itu dan terus melangkah pergi meninggalkan kamar Lin Si. Bersambung episode sebelumnya. Bab 63. Menghibur diri. Episode berikutnya. Bab 65. Pil penjelajah jiwa. Setelah berada di luar kamar Lin Si, Fang Yin kembali mencari-cari di mana sosok Jian Heng. Fang Yin tidak menemukannya lagi di tempat sebelum dia pergi ke kamar Lin Si. Pandangannya terus mengedar, tetapi tidak juga menemukan orang yang dia cari. Hari sudah sore.
Fang Yin memilih untuk kembali ke Villa Jianheng dan berharap dia sudah ada di sana. "Kamu dari mana saja, Xiao Yin? Tadi aku melihatmu saat sedang melatih muridku. Saat aku kembali menoleh, aku sudah tidak mendapatimu lagi di sana," jelas Jianheng. Fang Yin duduk di depan Jianheng untuk menceritakan apa yang dia alami sejak pagi tadi hingga saat ini. "Banyak sekali yang terjadi hari ini padaku. Apakah kamu ingin mendengarkan aku bercerita?" Fang Yin meletakkan kedua tangannya di atas meja lalu menggunakan kedua tangan itu untuk menyangga kepalanya. Keduanya saling berpandangan dan terlihat sama-sama malu. "Ceritakan saja, sambil kita menunggu waktu untuk makan malam," ucap Jianheng. "Hei, sebaiknya mandi dulu sebelum kita makan malam." Fang Yin mengoreksi ucapan Jianheng. "Oh, iya, kamu benar. Tapi sebelum itu aku ingin mendengar ceritamu terlebih dahulu. Ingat, kamu sudah janji untuk menceritakannya." Fang Yin mengangguk lalu mulai menceritakan kejadian yang terjadi di tengah latihannya pagi tadi. Dia mengatakan keadaan salah seorang murid sekte ini yang sedang sakit. Jianheng tahu jika Fang Yin menguasai ilmu pengobatan saat mendengar percakapannya bersama Tuan Si tempo hari. Semuanya dia ceritakan termasuk apa yang dia lakukan sore ini. Dari cerita Fang Yin, Jianheng bisa mengambil kesimpulan tentang alasan Fang Yin menghilang sore tadi. Dia merasa salut karena gadis yang misterius ini masih mau menolong seseorang yang berada di tengah-tengah orang yang tidak menghargainya sedikit pun. "Maafkan semua orang yang ada di sini jika mereka meremehkanmu, Xiao Yin. Coba kalau kamu menunjukkan kehebatanmu sejak awal, mereka pasti akan sangat terpukau dan menyanjungmu," ujar Jianheng sambil menatap Fang Yin lembut. "Aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Orang yang tulus tidak akan menilai baik buruknya seseorang dari penampilan fisik dan kelebihan yang dia miliki tetapi dari kebaikan hatinya." Ucapan Fang Yin membuat Jianheng semakin tertarik pada gadis tanggung di depannya itu. Di usianya yang masih sangat belia, Fang Yin memiliki pemikiran yang dewasa dan juga pengetahuan yang luas. Semakin lama, Jianheng semakin yakin jika Fang Yin adalah orang yang pantas untuk diperjuangkan. Mereka mengakhiri obrolan mereka lalu pergi ke kamar masing-masing untuk membersihkan diri. Seperti yang sudah disepakati sebelumnya, Jianheng berjanji pada Fang Yin untuk mengajarkan kitab 9 naga yang ada padanya mulai malam ini. Setelah selesai makan malam, Jianheng membawa Fang Yin untuk pergi ke ruang rahasia dan menunjukkan salinan kitab 9 naga dalam wujud mantra kepada Fang Yin. Meskipun hanya salinannya saja tetapi isinya sama persis dengan kitab yang asli. Fang Yin mulai duduk dan berkonsentrasi untuk mempelajari kitab 9 naga yang ada di hadapannya. Seperti yang sudah-sudah Fang Yin mengalami kesulitan untuk memahami tulisan-tulisan kuno dan bahasa yang menyusun kitab itu. Untuk mempermudah dalam mempelajarinya, Fang Yin memerlukan sumber daya yang berupa pil penjelajah jiwa. Fang Yin mengeluarkan kantong penyimpanan obat miliknya yang dia simpan di balik ikat pinggangnya. "Apa itu, Xiao Yin?" tanya Jianheng mengernyitkan dahinya. "Pil penjelajah jiwa," jawab Fang Yin singkat lalu segera menelannya sebutir. Jianheng terperanjat mendengar nama pil yang disebutkan oleh Fang Yin. Di dalam dunia kultivasi saat ini, harga pil ini sangat mahal.
Hanya orang-orang tertentu saja yang rela membuang beribu-ribu koin emas untuk membelinya. Kamu sangat kaya, rupanya. Aku tidak menyangka kamu rela membelanjakan uangmu untuk membeli sumber daya ini, ucap Jian Heng masih dengan perasaan herannya. Kaya, uang. Aku tidak membelinya dan ini aku dapatkan secara cuma-cuma. Fang Yin juga merasa heran dengan sikap Jian Heng yang terlihat aneh saat melihat pil ini. Boleh aku melihat penampakan wujud pil yang masih tersisa? Jian Heng masih merasa penasaran dengan keaslian pil yang dimiliki oleh Fang Yin. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 64. Ruang Rahasia. Episode berikutnya. Bab 66. Halaman pertama. Fang Yin tidak tahu apa tujuan Jian Heng ingin melihat pil yang ditelannya. Dia menuruti saja apa yang diinginkan gurunya itu. Jian Heng mengambil sebutir pil penjelajah jiwa dari tangan Fang Yin dan mengamatinya dengan teliti. Mata sipit Jian Heng melebar sempurna karena terkejut dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Sebuah pil dengan kualitas nomor 1 kini berada di dalam genggamannya. Jian Heng merasa penasaran dari mana Fang Yin mendapatkannya secara cuma-cuma. Simpan pil ini baik-baik. Semuanya akan berguna untukmu ke depannya. Kamu bisa menyingkat waktumu untuk mempelajari kitab ini dengan bantuan pil itu. Jian Heng mengembalikan pil itu pada Fang Yin. Kalau kamu mau, simpan saja pil itu untukmu, ucap Fang Yin yang merelakan sebutir pil yang dia miliki untuk diberikan pada Jian Heng. Jangan bercanda, Xiao Yin. Pil ini sangat mahal. Aku tidak pantas menerima hadiah ini darimu. Fang Yin melihat wajah serius Jian Heng. Dia pikir sebelumnya, jika Jian Heng hanya mengada-ada tentang harga mahal dari pil ini. Namun, setelah melihat lebih dalam tatapan Jian Heng, Fang Yin menjadi mengerti jika pil ini memang sangat berharga. Aku bisa membuatnya lagi lain kali, ucap Fang Yin dengan santainya. Apa yang diucapkan Fang Yin kali ini membuat Jian Heng terperanjat sampai-sampai dia terbatuk karena tersendat air liurnya sendiri. Ya sudah, jika Tetua Yu tidak mau menerimanya, ucap Fang Yin bermaksud untuk merebut pil itu dari tangan Jian Heng. Jian Heng menarik tangannya lalu menyimpan pil pemberian Fang Yin itu pada sebuah kotak kecil yang dia keluarkan dari dalam cincin penyimpannya. Terima kasih, ucap Jian Heng tanpa malu-malu lagi. Fang Yin tersenyum di balik cadarnya melihat tingkah lucu Jian Heng. Mereka kembali fokus untuk belajar kitab 9 naga yang terbentang di udara dalam untaian mantra. Huruf-huruf yang tertulis dengan cahaya bersinar berwarna kuning emas itu mulai terbaca. Fang Yin memahami isi yang tertulis di halaman pertama. Dengan bantuan sumber daya pil penjelajah jiwa yang ditelannya, Fang Yin mampu menguasai halaman pertama kitab itu dengan mudah. Fang Yin juga menyerap mantra itu dalam ingatannya. Untuk malam itu, Fang Yin hanya mampu mempelajari 1 halaman saja karena waktunya habis untuk membuka tabir bahasa. Setelah ini dia akan lebih mudah membaca dan memahaminya setelah pil penjelajah jiwa membuatnya mengerti bahasa dalam mantra tersebut. Aku rasa malam ini, cukup ini dulu. Kepalaku tidak akan mampu mengingat lebih banyak lagi dari ini. Jadi rasanya percuma saja. Fang Yin beranjak dari duduknya. Jian Heng menarik mantra kitab 9 naga dan menyimpannya kembali. Mereka keluar dari dalam ruangan itu bersama-sama.
Sesampainya di luar ruangan, mereka dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang murid yang memanggil-manggil nama Xiao Yin. "Kenapa mereka mencariku malam-malam begini?" Fang Yin terlihat kesal. Dia berjalan meninggalkan ruangan itu untuk melihat siapa yang datang. "Tunggu. Biar aku saja." Jian Heng menggeser tubuh Fang Yin dan berjalan mendahuluinya. Fang Yin tidak ingin tinggal diam untuk menunggu. Dia tetap berjalan mengikuti Jian Heng di belakangnya. "Selamat malam, Tetua Yu," sapa salah satu murid itu, lalu keduanya memberi hormat pada Jian Heng. "Selamat malam. Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam? Saat ini adalah waktu istirahat, bukan waktunya untuk berkeliaran," seru Jian Heng sambil menatap tajam kedua murid yang ada di depannya itu secara bergantian. "Ampun, Tetua, tetapi ini sangat mendesak. Kami ingin meminta bantuan kepada Xiao Yin untuk menolong teman kami." Mereka memohon pada Jian Heng untuk mengizinkan Fang Yin membantu mereka. Jian Heng mengizinkan Fang Yin pergi, tetapi dia ikut bersamanya. Tidak ada pilihan lain bagi kedua murid itu selain menyetujui syarat dari Jian Heng. Mereka akan dimarahi oleh Tetua Ming jika tidak berhasil membawa Fang Yin ke hadapannya. Di kamar Lin Si sudah ada Tetua Ming, Yu Wei dan 2 orang pelayan yang bekerja di Sekte 9 Bintang. "Selamat malam, Tetua Ming." Jian Heng memberi hormat. "Selamat malam, Tetua Yu." Tetua Ming membalas hormat Jian Heng. "Kami mohon maaf telah mengganggu istirahat Tetua Yu dan Xiao Yin." Lin Si sudah tidak demam lagi, tetapi dia bilang tubuhnya masih terasa lemas. "Aku ingin Xiao Yin memeriksanya sekali lagi." Tetua Ming terlihat sangat sopan di hadapan Jian Heng. Jian Heng melirik ke arah Xiao Yin dan mempersilakannya untuk maju. "Aku membutuhkan sebuah lentera kecil," ucap Fang Yin setelah memeriksa denyut nadi, mata, mulut dan suhu tubuh Lin Si. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 65. Pil Penjelajah Jiwa. Episode berikutnya. Bab 67. Merindukan. Fang Yin melakukan pengobatan teknik akupuntur untuk mengobati Lin Si. Dia meminta Tetua Yu dan Tetua Ming keluar dari ruangan karena akan membuka pakaian luar Lin Si. Setelah pengobatan akupuntur selesai dilakukan, Fang Yin memberi pil yang berguna untuk memulihkan tubuh Lin Si bersama dengan sebutir pil cacing. Fang Yin melakukan perawatan pada Lin Si selama beberapa hari hingga dia benar-benar pulih dari sakit yang dideritanya. Sebelum berlatih di pagi hari dan malam sebelum tidur, Fang Yin selalu menyempatkan diri mengunjungi Lin Si. Pandangan murid-murid sedikit berubah pada Fang Yin. Namun seperti sebelum-sebelumnya, Fang Yin tidak ingin menjalin hubungan dekat dengan siapapun. Di malam hari Fang Yin mempelajari kitab 9 naga sedikit demi sedikit dan mengingatnya di dalam memorinya. Tidak banyak jurus yang tertulis di sana melainkan hanya penyempurnaan terhadap jurus-jurus sebelumnya dan beberapa teknik pengendalian Qi. Rupanya teknik mengubah Qi menjadi energi pendukung yang diajarkan oleh Jian Heng juga berasal dari kitab ini. Setiap hari, Fang Yin hanya mampu membuka dan mempelajari 1 halaman saja. Kitab 9 naga yang berada di tangan Jian Heng memiliki halaman sejumlah 350 halaman. Itu berarti Fang Yin harus tinggal di sekte itu selama kurang lebih 1 tahun. Hari ini adalah bulan ketiga Fang Yin berada di sekte 9 bintang. Sampai saat ini,
Fang Yin masih menyembunyikan ranah kultivasi dan kemampuan hebat yang dia miliki di depan para tetua dan teman-temannya. Berlagak seolah seperti orang bodoh yang selalu gagal dalam latihannya membuat Fang Yin sering mendapatkan ejekan dan diremehkan. Mereka baru bersikap baik pada Fang Yin ketika ada yang mengalami sakit dan membutuhkan bantuannya. Hanya kemampuan mengobati saja yang tidak disembunyikan oleh Fang Yin. Jiwa sosial Agatha sebagai seorang dokter, membuatnya tidak tega melihat orang yang sedang sakit membutuhkan pertolongannya. Jian Heng ingin pergi ke suatu tempat untuk menjalankan misi dari ketua sekte. Fang Yin ingin sekali ikut dengannya tetapi tidak diizinkan karena misi kali ini sangat rahasia. Meskipun Jian Heng tidak berada di villa, dia telah meninggalkan mantra kitab 9 naga di dalam ruangan rahasia untuk Fang Yin. Dengan begitu Fang Yin tetap bisa belajar walaupun Jian Heng sedang tidak berada di tempat. Fang Yin merasa bosan menjalani hari-harinya tanpa Jian Heng. Sudah seminggu Jian Heng pergi menjalankan misinya dan belum tahu berapa lama lagi dia akan kembali. Malam ini, Fang Yin pergi keluar villa untuk mengusir kejenuhannya. Sekte itu sudah terlihat sangat sepi. Murid-murid dan para tetua sudah beristirahat di villa mereka masing-masing. Adapun orang yang bertugas untuk menjaga keamanan villa lebih sering berada di luar villa dan hanya sesekali berkeliling untuk memeriksa keadaan. Fang Yin melompat ke atas pohon paling tinggi yang berada di tengah halaman dan berdiri di puncak pohon yang paling tinggi. Lokasi sekte 9 bintang yang berada di atas gunung memungkinkannya untuk bisa melihat keindahan malam dari puncak tertinggi. Sinar bulan menerangi kegelapan malam dan menampilkan keindahan alam di sekitar gunung cahaya emas. Selama beberapa saat Fang Yin terpaku di sana. Setelah merasa sedikit terhibur, Fang Yin ingin kembali ke villa Jian Heng sebelum ada yang melihatnya. Fang Yin menyembunyikan hawa kehadirannya dan melompat ke pohon lain untuk kembali ke kamarnya. Dia tidak ingin kembali melalui jalan yang sebelumnya karena di kejauhan terdengar suara penjaga keamanan sedang berpatroli. Di lompatan ketiga, mata Fang Yin menangkap sebuah pemandangan tidak biasa di kejauhan. Dia melihat kilatan cahaya yang sangat dikenalnya. Jika tidak salah ingat, cahaya itu adalah cahaya ki cahaya emas milik Jian Heng. Meskipun tidak mendengar suaranya ataupun merasakan getaran gelombangnya, tetapi Fang Yin tahu jika yang dilihatnya itu adalah sebuah pertarungan. Aku sangat yakin jika orang yang berada di sana adalah Jian Yu. Apa yang terjadi di sana? Haruskah aku pergi untuk menyusulnya atau menunggunya di sini? Fang Yin menimbang-nimbang apa yang akan dia lakukan setelah ini. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 66. Halaman pertama. Episode berikutnya. Bab 68. Datang membantu. Bunga api yang muncul di kejauhan terlihat semakin banyak dan semakin sering. Fang Yin tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Pandangannya mengedar ke sekeliling untuk memastikan situasi di sana aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaannya saat ini. Fang Yin menghirup udara sebanyak-banyaknya sebelum mengeluarkan teknik meringankan tubuh tingkat tinggi. Dalam teknik ini, Fang Yin harus bisa menahan napasnya setidaknya selama beberapa menit. Hal ini dikarenakan dia harus mengubah ki yang dikeluarkannya menjadi gerakan yang sangat cepat dan tak terlihat sehingga membuat oksigen sulit untuk masuk ke dalam paru-parunya.
Selama menggunakan teknik ini, Fang Yin masih bisa bernapas jika dia menyimpan udara yang cukup untuk bertahan selama dia bergerak dengan sangat cepat. Setelah udara yang dia perlukan telah cukup terkumpul di dalam kantung diafragma dalam perutnya, Fang Yin segera menerapkan teknik ini. Tubuh Fang Yin melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti sebuah cahaya yang berpindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Fang Yin mendapatkan teknik ini dari kitab 9 naga yang dia pelajari beberapa hari ini. Dia baru sekali ini mencobanya. Luar biasa. Meskipun ini cukup menguras ki tetapi rasanya sungguh luar biasa. Aku bisa sampai di tempat ini dalam waktu kurang dari 1 menit. Fang Yin tersenyum senang. Senyum Fang Yin tidak lama bersemu karena teralihkan oleh suara ledakan yang sangat keras menggema di sekelilingnya. Hutan tempat di mana Fang Yin berdiri saat ini sudah seperti lautan api. Di sekeliling area pertarungan, lemparan demi lemparan bola energi yang terlepas dan tidak mengenai sasaran membuat pepohonan dan apapun yang terkena akan terbakar. Fang Yin harus berhati-hati jika ingin melihat pertarungan itu dari dekat. Setelah mengendap-endap dan menyelinap dari satu pohon ke pohon lainnya, akhirnya Fang Yin bisa melihat pertarungan dari dekat. Sebuah pohon besar mampu menyembunyikan tubuh Fang Yin dari jangkauan para petarung. Di depan matanya, terlihat Jian Heng sedang melawan 4 kultivator sekaligus seorang diri. Fang Yin sangat ingin membantu tetapi takut jika itu akan membuatnya dalam bahaya. Kehadirannya di tengah pertarungan juga bisa membuat konsentrasi Jian Heng menurun. Lawan Jian Heng memiliki tingkatan kultivasi yang cukup tinggi. Mereka rata-rata berada di dalam ranah yang sama dengan Jian Heng. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang berada di ranah suci bintang atas. Pertarungan tidak seimbang itu membuat Jian Heng terus terdesak. Meskipun mereka semua sama-sama terluka, tetapi Jian Heng memiliki luka yang tidak bisa diremehkan. Seandainya pria itu bukan Jian Heng, mungkin dia telah lama terbunuh oleh keempat kultivator yang mengeroyoknya. Ki dari kristal inti roh ular legenda yang membuat Jian Heng masih bisa bertahan. Luka luar yang diderita oleh Jian Heng langsung tertutup dan menghilang. Kemampuan yang sama seperti yang dimiliki oleh ular legenda. Namun untuk luka dalam dan racun energi, Jian Heng belum bisa mengatasinya. Uhuk, uhuk. Jian Heng terbatuk dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya setelah mendapatkan pukulan di dadanya oleh salah seorang dari lawannya. Kali ini aku tidak boleh diam saja. Aku tidak bisa membiarkan tetua Yu mati di depanku. Keempat kultivator itu sudah hampir kehabisan tenaga. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang. Aku harus segera bertindak sebelum mereka kembali pulih. Fang Yin bersiap untuk membantu Jian Heng. Sebelum pergi ke area pertarungan, Fang Yin mengeluarkan sebutir pil pemulih tenaga yang akan dia berikan pada Jian Heng. Dengan bantuan pil itu, Jian Heng akan lebih cepat membaik. Fang Yin bersiap untuk menggunakan jurus merendahkan bayangan agar musuh tidak bisa mengenalinya. Hanya Jian Heng yang tahu jika orang yang menyelamatkannya adalah Fang Yin. Gerakan Fang Yin yang sangat cepat membuat tubuhnya nyaris tak terlihat. Putaran yang dihasilkan lebih sempurna dari sebelumnya karena energi pendukung Fang Yin sudah mulai stabil. Udara di sekitar Fang Yin mulai berhembus kencang seiring dengan gerakan Fang Yin yang semakin cepat.
Dedaunan kering yang bertebaran di tanah berterbangan ke udara. Keempat kultivator itu belum menyadari kehadiran Fang Yin. Fang Yin mendekati Jian Heng dan memberikan pil pemulih energi padanya. Setelah berhasil memasukkan pil itu ke mulutnya, Fang Yin memindahkan tubuh Jian Heng ke tempat yang lebih aman. Keempat kultivator itu berusaha untuk mengejarnya, tetapi sebelum berhasil menyusul, Fang Yin sudah kembali dan menghadang mereka. Blas. Fang Yin menyerang mereka dengan jari-jari es yang runcing dan tajam. Tusukan demi tusukan dan cakaran demi cakaran membuat keempat kultivator itu berteriak kesakitan menerima serangan Fang Yin yang sangat cepat dan tidak bisa mereka deteksi. Jangankan untuk menghindar, menebak asal serangan dan siapa yang menyerangnya pun mereka tidak tahu. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 67. Merindukan. Episode berikutnya. Bab 69. Pendekar Cadar Perak. Mata kejam Fang Yin terus berkilat. Dia tidak ingin membiarkan satu pun dari mereka untuk hidup. Keadaan keempat kultivator itu sangat mengerikan dengan luka cabikan, cakaran dan tusukan memenuhi seluruh tubuh mereka. Teriakan memilukan keempat kultivator yang meregang nyawa terdengar menggema di keheningan malam di tengah hutan yang semula sepi. Setelah semua musuh Jian Heng mati secara mengenaskan, Fang Yin mengambil darah mereka untuk menulis di batang pohon besar. Pendekar Cadar Perak. Tulisan itu ditinggalkan Fang Yin sebagai tanda siapa yang menghabisi mereka. Sayang sekali aku belum menguasai jurus napas naga tingkat atas. Seharusnya aku bisa memanfaatkan keempat orang ini dengan menyerap kultivasinya terlebih dahulu sebelum aku membunuhnya. Fang Yin berbisik lirih pada dirinya sendiri. Fang Yin berbalik pergi meninggalkan keempat mayat kultivator yang setengah membeku itu untuk melihat keadaan Jian Heng. Tubuh Fang Yin terlihat stabil setelah menguasai pengendalian ki dan energi tubuhnya meskipun dia telah menggunakan ki yang besar dalam bertarung. Jian Heng sedang bermeditasi ketika Fang Yin datang menghampirinya. Aura berwarna biru dengan tekanan energi yang kuat membuat Fang Yin berdecak kagum. Fang Yin merasakan jika saat ini Jian Heng telah menerobos ke ranah surgawi bintang 2. Luka-luka di tubuh Jian Heng tidak lagi terlihat meskipun pakaian dan darah yang mengering masih terlihat di sekujur tubuhnya. Setelah menunggu sesaat, Jian Heng pun mengakhiri meditasinya. Uhuk. Jian Heng masih terbatuk. Sepertinya meditasi yang dia lakukan tidak bisa menghilangkan racun energi yang terlanjur mengendap di dalam pembuluh darahnya. Tetua Yu, bagaimana keadaanmu? Tanya Fang Yin dengan wajah khawatir. Di bawah sinar bulan dia bisa melihat jika keadaan Jian Heng sedang tidak baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Anak nakal. Kenapa kamu keluyuran malam-malam? Kamu ingin menertawakan gurumu yang payah ini, bukan? Jian Heng berdiri tepat di hadapan Fang Yin. Itu. Aku hanya ingin mencari udara segar saja, ucap Fang Yin gugup. Dia tidak menemukan alasan yang tepat untuk pertanyaan Jian Heng. Harusnya aku segera pulang ke sekte saja tadi. Meskipun Tetua Yu tahu tetapi aku bisa mencari jawabannya lebih dulu sebelum bertemu dengannya. Fang Yin meringis karena malu. Sudahlah. Anggap saja aku mengampuni kesalahanmu karena telah menyelamatkanku. Tetapi aku harap kamu jangan mengulangi hal seperti ini lain kali.
Kamu bisa membahayakan nyawamu. Aku mengerti. Fang Yin menunduk menyadari kesalahannya. Jian Heng mengajak Fang Yin untuk kembali ke sekte dengan berjalan santai. Mereka berjalan di bawah sinar bulan melewati jalan setapak. Meskipun terlihat santai saat berjalan, tetapi kecepatan langkah mereka tidak kalah dengan kecepatan kuda yang sedang berlari. Keduanya sama-sama memakai jurus meringankan tubuh tingkat tinggi. Xiao Yin, panggil Jian Heng ketika mereka sudah semakin dekat dengan sekte 9 bintang. Fang Yin menghentikan langkahnya dan menatap Jian Heng dengan tatapan tidak mengerti. Jika kamu berjalan denganku lewat pintu depan. Jian Heng menggantung kalimatnya. Aku mengerti. Aku akan kembali ke villa dengan caraku sendiri. Fang Yin segera melompat ke atas pohon dan terus melompat dari satu pohon ke pohon yang lain meninggalkan Jian Heng. Jian Heng tersenyum menatap kepergian Fang Yin yang sudah tidak terlihat lagi. Gadis nakal. Kamu satu-satunya wanita yang berhasil mengobrak-abrik hatiku setelah ibuku. Jian Heng menggelengkan kepalanya berharap wajah Fang Yin bisa segera menghilang dari pikirannya. Rasa nyeri masih terasa di dadanya. Jian Heng memeganginya sambil terus berjalan. Sebelumnya dia memang sengaja bersikap biasa untuk menyembunyikan luka yang sebenarnya dari Fang Yin. Dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan wanita yang sangat dikaguminya. Malam sudah sangat larut. Hanya penjaga keamanan saja yang belum tertidur ketika Jian Heng sampai di sektenya. Itu lebih baik baginya karena dia tidak perlu menjawab banyak pertanyaan dari orang-orang yang menyambutnya. Saat memasuki villa miliknya, Fang Yin telah menyambutnya dengan minuman hangat untuknya. Jian Heng duduk di depan Fang Yin dan menerima gelas minum yang dia berikan. Terima kasih. Jian Heng langsung menyeruput minuman itu. Kamu terlihat sangat pucat. Apakah tubuhmu merasakan sesuatu? Tanya Fang Yin khawatir. Jian Heng terlihat bingung. Dia tidak tahu harus mengatakan apa yang sebenarnya atau tidak. Tubuhnya memang merasakan sakit di beberapa bagian meskipun dia telah mencoba untuk mengobatinya dengan bermeditasi. Aku tidak apa-apa, Xiao Yin. Jian Heng mengucapkan kata-kata dengan gugup dan ragu-ragu. Fang Yin tidak mempedulikan ucapan Jian Heng. Dia segera beringsut mendekatinya lalu meraih tangan kiri Jian Heng dan menariknya dengan paksa. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 68. Datang membantu. Episode berikutnya. Bab 70. Menyembunyikan luka. Mata Jian Heng terbelalak karena terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Fang Yin. Detak jantungnya memacu dengan cepat dan tubuhnya mendadak menjadi dingin. Semua itu bukan karena rasa sakit yang dideritanya melainkan karena sentuhan Fang Yin. Jian Heng mencoba mengendalikan dirinya dan berusaha untuk bersikap biasa saja. Kamu berbohong. Ada masalah serius tapi kamu tahan. Sekarang buka bajumu. Perintah Fang Yin. Lagi-lagi suara lembut Fang Yin membuat Jian Heng tersentak. Otak nakalnya membuatnya berpikir hal yang tidak-tidak. Beruntung dia segera bisa mengalihkan pikirannya ke hal positif dan berusaha mengendalikan dirinya. Jian Heng hendak berdiri tetapi Fang Yin menarik tangannya hingga dia kembali terduduk. Mau kemana? Tanya Fang Yin. Katanya kamu memintaku untuk membuka baju, ucap Jian Heng sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. Kan sambil duduk saja. Aku hanya ingin kamu membuka pakaian bagian atas saja,
ujar Fang Yin dengan nada kesalnya. Oh, kirain. Jian Heng meringis sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Fang Yin melotot melihat tingkah aneh Jian Heng. Sebagai seorang wanita dewasa, Agatha tahu apa yang ada di otak Jian Heng saat ini. Fang Yin memalingkan wajahnya yang tersipu saat menunggu Jian Heng selesai membuka pakaiannya. Setelah Jian Heng siap, Fang Yin segera memulai pengobatannya. Dia menekan beberapa bagian tubuh Jian Heng untuk menentukan bagian mana saja yang harus dia totok untuk mempermudah pengobatannya. Kamu membuat aku hampir pingsan, Xiao Yin. Berapa lama lagi kamu akan memeriksaku seperti ini? Gumam Jian Heng menahan napasnya ketika Fang Yin berada dalam jarak yang sangat dekat. Fang Yin berpindah posisi dengan duduk di belakang punggung Jian Heng untuk mulai menandai titik-titik akupuntur yang akan dia tusuk dengan jarum. Sebelum menggunakan jarum-jarum itu, Fang Yin memanaskannya terlebih dahulu. Itu apa? Kamu tidak ingin membunuhku, kan? Jian Heng merasa ngeri melihat jarum-jarum di tangan Fang Yin. Kamu tenang saja. Aku akan melakukannya dengan pelan-pelan, ucap Fang Yin mencoba menenangkan Jian Heng. Jian Heng pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh Fang Yin. Tidak ada gunanya dia berontak karena sebagian alat geraknya telah terkunci oleh totokan Fang Yin. Tusukan demi tusukan jarum Fang Yin mengisi tempat-tempat yang telah dia tandai sebelumnya. Tidak ada rasa sakit seperti yang dikhawatirkan oleh Jian Heng sebelumnya. Dia diam tak berkutik sampai seluruh jarum itu menancap di tubuhnya. Fang Yin memeriksa pekerjaannya sekali lagi dan memastikan tidak ada yang salah dengan jarum yang dia tancapkan. Setelah semuanya sudah tertata seperti yang dia inginkan, Fang Yin mulai mengalirkan qi untuk membuat jarum-jarum itu bekerja. Ark! Pekik Jian Heng ketika merasakan qi dari jarum-jarum itu menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya mengalir energi yang terasa panas membakar menyebar dengan cepat. Energi itu terus bergerak memasuki seluruh tubuh Jian Heng yang sebelumnya terasa sakit dan membuatnya semakin sakit. Tetap tenang. Rasa sakitnya akan hilang jika racun yang mengendap di dalam tubuhmu sepenuhnya sudah menghilang, jelas Fang Yin sambil terus mengalirkan qi miliknya. Jian Heng mengangguk pelan. Gigi-giginya gemeretak menahan rasa sakit yang teramat menyiksanya. Keringat mengalir membasahi tubuhnya. Sesekali air mata Jian Heng mengalir di sudut matanya tanpa bisa dia kendalikan. Luka dalam yang dialami oleh Jian Heng lumayan parah sehingga membuat pengobatannya membutuhkan waktu yang sedikit lama. Bukan hanya Jian Heng yang merasakan siksaan, Fang Yin pun turut merasakan efeknya. Racun energi yang begitu pekat membuatnya harus bekerja keras untuk mengeluarkannya. Rasa panas dari racun yang keluar membuat tubuh Fang Yin merasa gerah dan berkeringat. Terima kasih, Xiao Yin. Aku sudah tidak merasakan sakit lagi, ucap Jian Heng setelah melewati masa-masa sulitnya. Sama-sama. Fang Yin segera menghentikan aliran qi-nya lalu mencabut satu demi satu jarum akupunturnya. Tubuh yang indah. Kenapa aku baru menyadarinya? Ah, mikir apa sih aku ini? Fang Yin memukul kepalanya pelan saat terpesona oleh tubuh atletis Jian Heng. Semua sudah beres. Tinggal membuka totokan di bagian depan tubuh Jian Heng saja. Fang Yin melakukannya dengan cepat karena tidak sanggup berada di dalam jarak yang begitu dekat dengan Jian Heng.
Sebelumnya dia tidak begitu memperhatikan karena tertutup rasa khawatirnya. Fang Yin segera berbalik dan segera berlalu dari hadapan Jian Heng tanpa permisi. Jian Heng terbengong melihat kepergian Fang Yin. Semuanya terasa begitu cepat hingga dia pun tidak sempat mengucapkan kata selamat malam untuknya. "Kamu seperti hantu," gumam Jian Heng lirih saat mendapati Fang Yin sudah menghilang dari pandangannya. Bersambung episode sebelumnya. Bab 69. Pendekar Cadar Perak. Episode berikutnya. Bab 71. Sebuah hadiah.